selamat pagi. Selamat pagi juga untuk papa mamanya. Apa kabar semuanya? Semoga semua sehat-sehat ya. Amin. Ya, adik-adik, kita ketemu lagi dalam ibadah anak hari Minggu ini tanggal 2 Mei tahun 2021 bersama aku, Kak Sandra, dan juga Mbak Ruth. Ya, hari ini tema ibadah kita adalah kasihku kepadamu tanpa syarat. Oke, sebelum kita lanjut dengan ibadah kita mau bersaat teduh dulu untuk menyiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Ya, teman-teman semua dan juga papa mama, mari kita berdiri, kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi. Teman-teman dan juga papa mama, mari kita menerima votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian dan menyertai saudara juga. Oke, boleh duduk lagi. Teman-teman, hari ini kita memperingati hari Minggu Paskah kelima. Tema ibadah ini seperti yang tadi sudah disampaikan adalah kasihku kepadamu tanpa syarat. Melalui tema ibadah ini, kita diingatkan bahwa Allah mau agar kita saling mengasihi tanpa batas. Tuhan, tolonglah kami untuk menyayangi sesama kami seperti Tuhan menyayangi kami. Oke. Teman-teman dan juga papa mama, mari kita sama-sama berdoa, doa pembukaan. Mari berdoa. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi kakak-kakak, pengurus ibadah anak, kiranya tetap semangat dan tetap jaga kesehatan untuk menghadapi situasi pandemi yang saat ini masih belum selesai. Marilah sebelum kita memulai ibadah anak Minggu pagi ini, kita berdoa dulu ya anak-anak, adik-adikku terkasih dalam Kristus. Mari kita berdoa. Sudah 1 tahun lebih anak-anakku tidak bertemu langsung beribadah di lantai 2 ruang ibadah anak GKJ Tanjung Priok.
anak-anakku pasti saling merindukan untuk bernyanyi bersama lagi bersama-sama anak-anak Tuhan lainnya, beribadah anak bersama kakak-kakak guru sekolah ini. Anak-anakku juga pasti rindu untuk bersekolah lagi, bertemu teman-teman sekolah, berlarian, bermain sepak bola, dan lain-lain dengan teman-teman. Sungguh berat anak-anakku kondisi saat ini. COVID masih merajalela di mana-mana. Anak-anakku masih harus belajar, masih harus bersekolah minggu. Ibadah anak dengan sarana live streaming atau online. Tuhan Yesus yang penuh kasih, tolonglah anak-anakmu ini agar tetap bersemangat mengikuti ibadah anak melalui sarana live streaming dari rumah, memujimu, menyembahmu, serta tidak lupa mempersembahkan kesemangat mingguan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan Yesus, kiranya ibadah anak sekolah minggu pagi ini dapat berlangsung hikmat dan lancar. Kakak-kakak petugas pelayan dapat mengiringi, mendampingi anak-anak dalam ibadah anak pagi ini dengan baik pula. Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami, kehidupan anak-anak-Mu ini beserta keluarga agar tetap diberi kesehatan, semangat dalam menjalani hidup di masa pandemi COVID ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berserah, bersyukur, dan selalu berharap. Amin. Teman-teman dan juga papa mama, bagaimana dengan kegiatan kita seminggu kemarin? Pastinya seru ya? Ya, seru karena banyak sekali hal yang bisa kita lakukan dalam berbagai macam kegiatan itu. Tapi kadang-kadang ketika kita melakukan kegiatan, mungkin aja ada hal-hal yang membuat orang lain itu marah, kecewa, kesal sama kita. Nah, karena itu baiklah kita mau mengakui dosa kita dan juga menyesalinya, serta kita minta ampun pada Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih. Mari kita sama-sama memohon pengasihan dari Allah. Tuhan Yesus, kami sering tidak mengasihi sesama kami. Ampuni kami ya Tuhan. Amin. Ya, sebagai rasa penyesalan kita dan pengakuan dosa kita kepada Tuhan, mari kita naikkan pujian. Tuhanku bila hati kawanku.
juga Papa Mama, ini ada berita anugerah yang bisa kita terima dari Tuhan karena kita sudah mengakui dan menyesali dosa kita. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Dari Yohanes 15 ayat 12. Sebagai sambutan untuk berita anugerah dari Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang pengasih, mari kita bernyanyi, kasih pasti lemah lembut. Kasih Tuhan, kita mau sama-sama mendengarkan firman dari Tuhan. Kita mau membaca Alkitab dan juga mau mendengarkan cerita. Namun sebelumnya, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, curahkanlah Roh Kudus-Mu dalam hati dan pikiran kami. Mampukan kami, tolonglah kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu yang akan kami baca dan kami dengar pada pagi ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami mendengar. Amin. Teman-teman dan juga Papa Mama, kita akan membaca Alkitab dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Bacaan Alkitab kita dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya
sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seseorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan, haleluya. Teman-teman, sudah siap untuk mendengarkan cerita hari ini? Oke, akan dibawakan oleh kakak kalian ya. Selamat menyaksikan. Hai teman-teman, saat ini kita akan berkenalan dengan anak-anak dari suku-suku di Indonesia. Ada suku Jawa, suku Papua, suku Batak, suku Padang, dan ada juga loh dari negara lain. Teman-teman, mau nggak kenalan dengan mereka? Yuk, kita kenalan dengan mereka yuk. Halo, nama kamu siapa? Aku Slamet. Umur kamu berapa? Saiki umurku 8 tahun. Ketika kamu besar nanti, kamu ingin menjadi apa? Apa jenenge? Aku pengen jadi apa? Jenenge? Oh, iki petugas pemadam kebakaran. Halo, nama kamu siapa? Sapu nama Filda. Umur kamu berapa? Sapu umur 7 tahun. Ketika kamu besar nanti, kamu ingin menjadi apa? Saya mau jadi model, Sa. Halo, nama kamu siapa? Horas, namaku Tiur. Umur kamu berapa? Umurku 9 tahun. Ketika kamu besar nanti, kamu ingin menjadi apa? Aku mau jadi dokter.
nama kamu siapa? Ambo nyak namo Rizal. Umur kamu berapa? Ambo 8 tahun. Ketika kamu besar nanti, kamu ingin menjadi apa? Ambo nak jadi pilot. Dan akhirnya, setelah mereka berkenalan dan mereka pun main bersama. Lalu, datanglah seorang gadis cantik dari negara Cina yang ikut bermain dengan mereka. Hai, selamat Zelda, Tior, dan Rizal. Ini ada teman kita loh yang baru datang dari negeri jauh sekali. Kira-kira dia dari negeri mana ya? Ketoknya kayak wong Cina ya. Wah, iya bah. Iya. Dan Ling Ling pun menyapa mereka. Hello, ni hao ma. Apa kabar? Salam baik. Hello. Horas Ling Ling. Menurut kalian, Ling Ling anak yang seperti apa ya? Cantik kali dia bah. Baik Ambo kok. Baik. tak tahulah. Cantik putih. Ketoknya wongnya api ya. Maukah kamu bermain dengan Ling Ling? Tak masalah lah itu. Yo wes, rapopo yo dolanan yo. Sama. Ayo Ambo juga mau. are main. Lalu mereka bermain bersama. Yeay, ayo main. Kita lagi bermain. Sini. Ayo. Sekarang kalian musuhi Ling Ling dan pukul dia. Loh, kenapa Roti pukul? Oh, aku ora gelem. Mah. Iyo, Dini ndak salah. Ambo juga ndak mau. Tuang kenapa harus pukul? Iya loh, kenapa harus dipukul? Tidak baik lo pukul-pukul orang. Dia kan ndak salah. Orang baik nih, nopo harus dipukul. Iya, nek apa? Salah apa? Kok taman kok? Jadi kalian menyayangi Ling Ling walaupun kalian berbeda warna kulit, negara, dan bahasanya. Iya, kita Ah, sayang. pokok. Kok Yang penting rukun. Kita menyayanginya loh. baik? Keempat anak itu pun tetap menyayangi Ling Ling walaupun mereka berbeda. Karena mereka mempunyai kasih yang tanpa syarat untuk berteman dengan siapapun. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi tanpa syarat dan berteman dengan siapapun. Maukah kita mengasihi tanpa syarat? Mau. Tak harus bersaudara untuk jadi Yeay. Ya, teman-teman dan juga papa mama, bagaimana tadi ceritanya? Tentu ceritanya bagus ya. Ya, semoga cerita ini menolong kita untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Dan sekarang mari kita sama-sama berdiri. Kita mau mengakui iman percaya kita dengan menyanyikan lagu Aku Percaya. Silakan duduk lagi.
Sekarang kita mau sama-sama bersatu hati, kita mau berdoa untuk semua keadaan yang akan kita alami dan juga semua rencana yang akan dipandu oleh Tuhan dalam hidup kita. Kita mau sama-sama berdoa syafaat. Jika mungkin ada teman-teman yang akan atau sedang atau sudah melaksanakan ujian akhir untuk yang kelas 6, mari kita sama-sama berdoa agar semuanya Tuhan berkati dan dapat berhasil dengan baik. Begitu juga untuk teman-teman yang di kelas 1 sampai kelas 5, begitu juga teman-teman yang sudah TK maupun yang belum bersekolah, kita sama-sama berdoa agar kita dapat bersekolah dengan baik meskipun masih dalam PJJ ya. Ya. Baik, mari kita tundukkan kepala, kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur untuk semua kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat dan penyertaan Tuhan bagi kami hingga saat ini. Ya Tuhan, pada pagi ini secara khusus kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang berada dalam kelas 6 SD. Kami tahu mereka semua sedang dalam masa ujian sekolah. Kiranya Tuhan mau memimpin dan menyertai mereka dalam mengikuti ujian sekolah. Tolong mereka ya Tuhan, berikan kepandaian, berikan hikmat yang baik, agar di dalam mereka mengikuti ujian sekolah, mereka dapat melakukannya dengan baik. Dan kiranya tangan-Mu saja yang berkuasa untuk memberikan hasil yang terbaik bagi teman-teman kami ini. Kami juga berdoa untuk semua anak yang sedang melakukan sekolah dalam jaringan atau pembelajaran jarak jauh dalam situasi pandemi ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan tambahan kekuatan, kepandaian, hikmat bagi kami semua di dalam menjalani kegiatan belajar mengajar secara online ini. Dan kiranya semuanya ini juga dapat berhasil dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan saja. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami, untuk keluarga kami yang sedang sakit. Kami mohon uluran tangan Tuhan, berikanlah berkat melalui obat-obatan yang sedang diminum dan juga perawatan medis lainnya. Begitu juga dengan perawatan dari keluarga. Kiranya Tuhan saja yang mau menolong mereka yang sakit dan memberikan kesembuhan bagi mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami dalam setiap kegiatan yang ada. Kiranya kami terus dihinggapi rasa sukacita di dalam melakukan semua kegiatan meskipun dalam keterbatasan. Dan biarlah semuanya ini kami lakukan dengan mengingat kasih Tuhan dalam hidup kami, karena kami ingin meniru Tuhan, membagikan kasih kepada sesama kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami, berkati pemerintah kami ya Tuhan, berkati semua orang
di negara Indonesia ini. Kiranya semuanya ini dapat kami lalui dengan baik dan kemuliaan Tuhan nyata atas kami semua. Inilah ungkapan syukur dan permohonan kami ya Tuhan melalui doa syafaat. Kiranya Tuhan mendengarkan doa syafaat ini yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman dan juga Papa Mama, sebagaimana kita menerima kasih Tuhan dalam hidup kita, mari kita juga mau membagikan kasih Tuhan kepada sesama kita melalui pengucapan syukur dan persembahan. Dalam kita mengucap syukur dan memberikan persembahan, kita akan memberikannya sambil bernyanyi, terima kasih ya Tuhanku. Ya Tuhanku, atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Kan ku pakai itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman kata karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Teman-teman dan juga Papa Mama, mari kita berdiri. Kita mau sama-sama menaikkan syukur, berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Dalam doa ini nanti akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari berdoa. Mari teman-teman kita bersama dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih jika kami masih diberikan kesempatan untuk menyampaikan persembahan ke hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini sebagai ucapan syukur atas berkat yang tidak pernah habis dari-Mu. Dan kiranya persembahan ini berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Seperti yang telah Engkau ajarkan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman dan juga Papa Mama, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menerima pengutusan dan juga berkat. Mari kita kembali dengan damai sejahtera dari Tuhan, dan mari kita lakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kita nyanyikan bagimu damai sejahtera. Bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai, damai dan sejahtera. Nah, ibadah kita selesai, namun kita akan melanjutkan dengan aktivitas yang akan dipandu oleh rekan kalian. Selamat hari Minggu, selalu semangat, selalu sehat. Tuhan Yesus memberkati.